Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kelangkaan pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10. Coba kalian perhatikan gambar ini, apa yang terbesit oleh kamu pada saat kamu melihat gambar ini? Ya, dari gambar tersebut di sana ada berbagai antrian, ada antrian gas, kemudian ada antrian air bersih. Kemudian dari antrian ini maka menyebabkan terjadinya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kita ketahui bahwa kebutuhan manusia ini beraneka ragam, sedangkan alat semua kebutuhannya adalah sangat terbatas, sehingga tidak dapat terpenuhi semua kebutuhan yang kita butuhkan. Apa saja faktor penyebab daripada kelangkaan? Yang pertama adalah perbedaan letak geografis, kedua bencana alam, ketiga percepatan pertumbuhan penduduk, keempat rendahnya kemampuan produksi. Perbedaan letak geografis, kondisi alam di setiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dari setiap karakteristik ini nantinya akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi yang ada pada tiap wilayahnya. Adanya persebaran kondisi geografis itulah yang menjadikan penyebab kelangkaan sumber daya. Di sini ada contohnya, contoh daerah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam. Kemudian ada juga contoh daerah yang cocok untuk tumbuhan. Misalkan dataran tinggi ini cocok untuk sayur mayur seperti misalkan wortel, kemudian kentang dan sebagainya. Sedangkan di dataran rendah biasanya cocok untuk kelapa sawit, pohon singkong, kemudian jambu dan sebagainya. Berikutnya adalah bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kemudian adanya percepatan pertumbuhan penduduk. Pada kenyataannya, saat ini laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan hasil produksi. Akibatnya, hasil produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak. Hal ini menyebabkan kesulitan mendapatkan barang produksi karena jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk. Kita ketahui jumlah penduduk Indonesia sangatlah banyak dan jumlah produksi yang sangat terbatas. Kemudian adanya rendahnya kemampuan produksi. Rendahnya kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama adalah menghemat sumber daya alam. Yang berikutnya adalah memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga adalah menciptakan barang substitusi atau barang pengganti. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sebaiknya dipergunakan secara bijaksana.
perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan tepat agar bisa menghasilkan produk yang tepat guna bagi semua masyarakat. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara penanaman kembali lahan-lahan yang gundul, peremajaan hutan, pembuatan terasering, pembuatan saluran pembuangan air sesuai konturnya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menciptakan barang substitusi atau barang pengganti. Menciptakan barang substitusi merupakan salah satu cara mengatasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah digunakan sebagai bahan pengganti untuk sumber daya yang langka dan hampir habis. Demikianlah untuk pembahasan materi kelangkaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.